Ya pemirsa, langsung saja kita akan berbincang tentang bagaimana merawat hewan di tengah pandemi COVID-19. Yang kita sudah terhubung via sambungan Skype. Yang pertama dengan seorang pencinta hewan yang juga aktor Indonesia, Fardan Khan. Selamat pagi, Mas Fardan. Selamat pagi, Sarah. Apa kabar? Baik, Mas Fardan. Dan selain Mas Fardan, kita juga sudah kehadiran melalui sambungan Skype juga. Ini ada dokter hewan yang juga Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Hewan Denny Noviana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Farah. Selamat pagi, Mas Fardan. Selamat pagi, Dok. Oke, kita ke Prof Denny terlebih dahulu ya. Pagi hari ini, Prof Denny, tadi kita sudah saksikan di Amerika Serikat, ini ada seekor harimau yang terkena positif COVID-19, Prof. Ini bisa dijelaskan, ini bisa ke harimau, ini memang reseptornya sama seperti manusia kah di kalangan kucing atau seperti apa, Prof Denny? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sarah. Dan jadi begini, sebetulnya memang di COVID atau coronavirus ini memang banyak ditemukan baik pada tentu saja di hewan kesayangan, dalam hal ini adalah di kucing ataupun di ras besar begitu ya. Nah, jadi memang saat ini memang di kucing katakanlah yang juga disebut mewakili kucing kecil lah begitu katakanlah, memang terdapat positif coronavirus. Nah, namun sebetulnya dia memang berbeda dari strainnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di dalam yang terinfeksi ke dalam hal ini di Brong itu, memang ada kemungkinan bahwa dia karena terlalu katakanlah ada kedekatan ya, memang antara jadi kalau kita berbicara suatu perpindahan katakanlah suatu penyakit dari satu manusia ke hewan, itu yang pertama memang ada lingkungan di situ. Jadi ada manusia, ada hewan, dan ada lingkungan. Kita lihat di situ kan interaksinya memang cukup intens antara katakanlah petugas yang ada di situ dengan hewan tersebut. Nah, kemudian karena interaksi yang cukup intens ini memungkinkan adanya perpindahan dari suatu katakanlah dalam ini dari manusia kepada harimau tersebut. Jadi kemungkinan memang disebutnya ada reseptor yang memang disebutnya bisa menerima penyakit yang COVID-19 dari manusia ke hewan. Namun hal ini sebetulnya pada hewan memang bisa menimbulkan dua hal. Bisa dia menimbulkan gejala klinis atau tidak, bahkan mungkin kalaupun gejala klinisnya adalah ringan. Nah, kira-kira demikian. Nah, namun memang pada saat ini yang dilihat di situ memang tidak ada bukti bahwa walaupun harimau tersebut sudah tertular, tapi tidak ada bukti bahwa dia bisa menularkan kembali kepada manusia. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, kalau Prof Denny, bagaimana dengan hewan peliharaan yang kita miliki di rumah, Prof? Karena kan ini tadi kata Prof Denny, ini juga bisa menjangkiti karena adanya hubungan yang intens antara penjaga kebun binatang dan juga si harimau tersebut. Bagaimana dengan hewan peliharaan kita di rumah? Bagaimana bisa menginsure mereka tuh safe atau aman di rumah kita? Baik, jadi sebetulnya saat ini dari beberapa lembaga dunia katakanlah yang melakukan rilis resmi terkait dengan COVID-19 ini atau terkait dengan coronavirus, sebetulnya ada dua badan dunia. Yang pertama ini terkait dengan ada disebut namanya OIE, Office of International Epizootic. OIE ini bisa disebut sebetulnya World Animal Health Organization atau badan dari PBB. Satunya lagi adalah terkait dengan hewan kesayangan, yaitu WSAFA atau disebut juga WASAFA, World Small Animal Veterinary Association. Nah, jadi kita selalu mengacu kepada dua lembaga ini terkait dengan bagaimana teknik pemeliharaan kucing atau hewan kesayangan yang ada di rumah, maupun terkait dengan hewan, interaksi antara hewan dengan manusia. Nah, di rilis resmi yang sudah disampaikan oleh WSAVA tadi atau WASAFA, disampaikan bahwa setidaknya kita ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu saja kalau kita memang melakukan interaksi yang intens dengan kucing tersebut, seperti memelihara, kemudian seperti memberikan makan, minum, lain sebagainya, tetap kita harus memperhatikan personal hygiene gitu ya. Jadi mulai dari cuci tangan sebelum maupun setelah, kemudian juga sebisa mungkin menggunakan masker. Kemudian juga yang kedua, kalau kita memang katakanlah kita memang ada kecurigaan kita positif terhadap COVID-19 tersebut, maka sebisa mungkin kucing kita tidak dipelihara atau tidak langsung dihandle oleh kita. Jadi bisa membantu atau meminta bantuan dari orang lain untuk menghandle tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, sebisa mungkin kucing-kucing yang berinteraksi dengan
kita yang ada kemungkinan memang kita positif juga tidak berinteraksi dengan kucing yang lain. Namun secara umum sekali lagi, walaupun saat ini setidaknya ada 2 memang yang sudah disampaikan di dalam situs tersebut. Yang pertama yang ada di Belgia begitu ya, yang kucing yang juga positif interaksi dengan pemilik hewan. Kemudian yang kedua adalah anjing yang ada di Hong Kong. Tapi sekali lagi keduanya itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang sifatnya sangat signifikan dan juga sekali lagi tidak berpengaruh atau tidak bisa menularkan kembali ke manusia. Mungkin ini, jadi kira-kira ya personal hygiene yang penting ya. Harus kita tidak perhatikan. signifikan dan tidak bisa menularkan ke manusia. Coba kita ke Mas Fardan. Mas Fardan sebagai seorang pencinta hewan, bisa kita lihat juga di media sosialnya. Ini ada hewan apa saja sih Mas Fardan dipelihara hingga sehari ini juga? Iya, kebetulan memang aku meliharanya kucing-kucing medium wildcat ya, jadi kucing-kucing yang nggak big, nggak kayak sudah sebesar singa harimau, tapi nggak kecil juga. Jadi ada jenis-jenis karakal, ada African serval, ada Amur leopard cat, dan sejenisnya Mbak Sarah. Jadi yang range berat 20 sampai 30 kilo, kurang lebih sebesar citah gitu deh, lebih kecil sedikit dari citah gitu. Nah, ini kan di tengah COVID-19 ini Mas Fardan seperti tadi kita saksikan juga sudah ada harimau yang terjangkit positif COVID-19. Ini Mas Fardan sebagai seorang yang memiliki banyak seperti tadi kucing-kucing eksotis ini apakah ada kekhawatiran dan bagaimana Mas Fardan melihat kondisi COVID-19 saat ini? Iya Mbak, jadi ketika kita dapat kabar dari Bronx Zoo itu kalau nggak salah ketika ada harimau Malayan tiger yang kena, kita memang melakukan beberapa tindakan preventif sih. Aku kebetulan ada kiper juga di sini yang ngebantu untuk bersih-bersih. Jadi memang sebelum corona pun kita sudah selalu menggunakan masker saat bersih-bersih. Lalu kita penggunaan desinfektan itu hampir rutin. Jadi ketika terjadinya corona ini kan ada yang bilang bahwa penggunaan pemutih juga bisa tuh ya. Yang 9:1 memang kita selama 4 tahun udah melihara kucing-kucing medium wildcat ini emang itu yang kita lakukan. Jadi menggunakan desinfektan secara rutin. Lalu sekarang mengurangi lebih untuk yang berinteraksi langsung ya, karena yang kejadian di Bronx Zoo ketika Malayan tiger itu kena kan kalau tidak salah dari si pawang yang sudah positif ke si kucingnya, si macannya. Jadi memang kita mengurangi interaksi yang terlalu sering sih saat ini, gitu sih Mbak Sarah. Mengurangi interaksi yang terlalu sering. Seberapa sering Mas Fardan biasanya itu interaksinya dan sekarang perbandingannya berapa lama? Ya kalau dulu misalkan kita sering kayak mainin sehari 3-4 kali, sekarang sih lebih seringnya kita hanya masuk untuk pas bersih-bersih di pagi dan sore pas ngasih makan. Lalu jaga jarak dan penggunaan masker itu sih Mbak yang lebih penting. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya pet anjing ataupun kucing juga dicek ya apakah di kelurahannya masuk ke red zone. Kalau aku kebetulan di kelurahan Kebayoran Lama nih Pondok Pinang masuk red zone. Jadi mungkin bisa mengurangi dulu untuk membawa jalan anjingnya keluar dan sebagainya sih demi menghindari COVID ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Mas Fardan bagaimana tips dan triknya dan juga dengan Profesor juga. Tetapi kita harus terlebih dahulu jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita masih bersama Mas Fardan dan juga Prof Denny. Langsung saja kita tanya ke Mas Fardan. Mas Fardan, sebagai seorang yang juga memiliki hewan peliharaan banyak, ini bagaimana tips dan triknya untuk pemirsa di rumah, terutama mereka yang juga memelihara kucing-kucing seperti Mas Fardan? Nomor satu tadi udah saya bilang bahwa tetap jaga jarak, kurangi intensitas. Terus juga jangan lupa kalau aku sih selalu memang menjemur kucing-kucingku ya, karena mereka juga kadang-kadang butuh untuk langsung kena matahari langsung kan, jadi untuk mendapatkan vitamin D-nya itu. Lalu ada juga kalau dulu kita mungkin sering membeli kebutuhan makanannya, kebutuhan pasirnya gitu di toko-toko, mungkin sekarang bisa menggunakan media online dulu kali, menghindari kita keluar-keluar gitu Mbak Sarah. Jadi aku juga kemarin juga udah pesan stok makanan kucing dan sebagainya, aku menggunakan online dulu sih gitu. Oke. Untuk mengurangi interaksi dengan orang lain ya Mas Fardan. Tapi ada nggak perbedaan dengan makanan yang diberikan atau mungkin kebiasaannya berjemur lebih lama? Ada nggak perbedaannya Mas Fardan di tengah pandemi COVID-19 ini? Perbedaannya kalau aku sih lebih di intensitas aja sih. Dan biasanya dulu sesekali kita bawa keluar rumah kan ke depan gitu ya, sambil jalan-jalan. Sekarang aku selama udah red zone ini aku sama sekali nggak ngeluarin sih. Jadi benar-benar ngejemur pun aku di rumah, di loteng. Lalu nggak sama sekali ngebawa dia keluar rumah untuk jalan-jalan sementara ini gitu. Oke. Tapi sejauh ini semua hewan peliharaan Mas Fardan masih dalam kondisi yang sehat ya Mas ya?
So far alhamdulillah udah masuk minggu ketiga kan kita ya work from home, jadi kucing-kucing alhamdulillah sehat semua. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, Mas Fardan, kita sekarang ke Prof Denny. Prof Denny, apa yang harus dilakukan masyarakat jika mereka memiliki hewan peliharaan, terlepas mau kucing, mau anjing, mau apapun, dan hewan peliharaannya ternyata sakit, apa yang harus dilakukan masyarakat, Prof Denny? Baik, terima kasih. Kebetulan ini saya juga mewakili pemilik hewan karena saya juga pemilik hewan Mbak di rumah begitu ya. Jadi yang pertama kita tetap bahwa harus menjaga interaksi antara manusia tentunya dengan hewan peliharaan. Intensitasnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Fardan itu himbauan yang sangat baik. Jadi mungkin kita tidak terlalu intens dulu interaksi kita dengan hewan gitu ya, itu yang pertama. Baik itu anjing, kucing maupun hewan yang lain. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau kita memang melakukan interaksi, tadi sudah disampaikan juga tetap menjaga personal hygiene ini sangat penting, baik sebelum maupun setelah kita melakukan pemeliharaan hewan. Pemeliharaan hewan ini artinya luas, bisa kita memberikan makanan, memberikan minuman, mungkin melakukan grooming, lain sebagainya secara mandiri begitu ya. Nah ini juga mungkin perlu kita batasi untuk intensitasnya. Jadi kemudian yang ketiga, sebaiknya juga kita menggunakan masker, apalagi pada saat kita melakukan interaksi dengan hewan, apalagi mungkin katakanlah pada saat kondisi kita mungkin sedang batuk dan sebagainya. Nah ini juga untuk mencegah kemungkinan adanya tadi ya, walaupun juga masih belum dapat dipastikan dengan jelas adanya kemungkinan interaksi atau perpindahan infeksi dari manusia ke hewan atau bahkan sebaliknya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentunya kita saya yakin sebagai pemilik hewan bisa mengenali gejala-gejala hewan yang sehat gitu ya, yang sakit dan sebagainya. Nah, jadi sebisa mungkin kalau hewan-hewan kita melihat ada keluhan mulai dari nafsu makannya tidak baik, nafsu minumnya tidak baik, terlihat lebih lesu. Nah, itu bisa langsung konsultasi ke dokter. Saat ini ada beberapa dokter hewan, ya dokter hewan langsung melakukan konsultasi online. Ini menurut saya sangat baik gitu ya. Dan yang terakhir, dokter hewan praktisi atau klinik hewan ini merupakan satu core bisnis esensial yang sebetulnya memang tetap harus berjalan karena kita melakukan pelayanan kepada kesehatan hewan. Ini yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Prof Denny, terima kasih Mas Fardan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Semoga terus sehat dan juga sehat juga untuk hewan peliharaan kita semua. Terima kasih.